Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu beberapa peralatan yang harus disiapkan jika ingin memulai mempelajari ilmu pandai besi yang bisa dilakukan di lingkungan rumah Anda. Mari kita simak. Di sini kita mempunyai 3 macam peralatan safety siapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada headset, ya kita bisa gunakan headset bekas yang tidak terpakai, atau kita bisa menggunakan headset baru yang kita bisa dapatkan di toko telepon terdekat. Ini seharga kurang lebih 20.000. Kemudian di sini ada kacamata pengaman berfungsi menghindari dari cipratan api. Saya beli seharga kurang lebih 10.000 di online shop. Kemudian di sini kita mempunyai sarung tangan berbahan dasar dari wol. Sarung tangan ini tergolong murah, hanya dengan harga 2.000 kita bisa mendapatkannya sepasang. Bisa kita temukan di online shop juga. Saya beli banyak barang di Shopee. Berfungsi untuk menghindari tangan kita dari gesekan mesin gerinda ataupun menghindari kontak langsung dari bara api. Ya. Di sini ada beberapa peralatan, yaitu terutama mesin gerinda. Yang pertama, mesin gerinda bermerek modern. Kita bisa dapatkan di online shop dengan harga bervariasi, ya, sekitar 300 ribuan, mulai dari 200 sampai 300 ribuan. Ini bermerek modern dengan RPM sekitar 12.000. Kemudian di sini kita mempunyai pad velcro. Pad velcro ini tataan amplas, ya, berfungsi untuk menempelkan amplas, berbagai macam amplas kain ke mata pad velcro, kemudian dipasang pada gerinda. Seharga 3.000 rupiah. Kalau di online shop, berbahan dasar dari plastik, kemudian di dalamnya itu ada besi untuk memasang ke mata gerinda. Kemudian kita mempunyai beberapa amplas, ya, yang harus disiapkan. Yang pertama, amplas potong. Ini gerinda potong, berfungsi untuk memotong besi. Kemudian kita mempunyai amplas gerinda tebal, berfungsi untuk merapikan ataupun membentuk. Kemudian di sini mempunyai beberapa amplas. Amplas ini semua berbahan dasar kain. Kemudian harganya sekitar 400 rupiah per piecesnya. Itu ada beberapa ukuran atau grade saja yang harus kita siapkan. Grade yang pertama yaitu grade 80, berfungsi untuk membentuk ataupun sekedar merapikan. Kemudian kita mempunyai amplas grade 120 yang berfungsi untuk meratakan permukaan. Lanjut ke amplas berikutnya yaitu amplas 180. Ini kalau untuk mengincelongkannya. Kemudian grade 240 itu sama untuk mengincelongkan. Kemudian langsung ke 400. Kalau udah pakai grade 400 ini kemungkinan bila sudah sangat kinclong atau kimpling, ya. Kemudian saya juga mempunyai mata gerinda yang berbahan dasar dari jeans. Mata gerinda ini kalau dipakai biasa digunakan untuk mirror polish ataupun membuat bilah menjadi berkaca-kaca. Harganya sendiri sekitar 5.000 rupiah. Kemudian ditempelkan di mata gerindanya itu nanti ditambah dengan langsol atau batu hijau. Ini sudah saya encerkan sebelumnya berbentuk padat kotak. Kemudian itu nanti dibalurkan di jeans gerinda, kemudian kita gosok, kita pasang ke gerinda agar bilah menjadi berkaca-kaca. Untuk selanjutnya kita mempunyai blower keong. Harganya sendiri sekitar 200 ribuan di Shopee. Ini berukuran 2 inci, ya. 2 inci.
Materialnya itu berbahan dasar dari besi semua, termasuk baling-baling yang di dalamnya ini sudah saya modif. Moncongnya itu sudah saya pasangi botol, kemudian saya tali menggunakan tali kenur, berfungsi agar udara yang dikeluarkan itu bisa fokus atau bisa menjadi lebih kencang lagi. Yaitu untuk keterangannya bermerek NRT Pro. Cocok sekali digunakan untuk memulai pandai besi. Ya, sebelumnya blower ini mohon maaf berfungsi untuk meniup angin agar arang ini bisa terbakar dengan maksimal ataupun bisa mengeluarkan suhu panas yang tinggi agar mempercepat proses pembakaran. Kemudian ini bisa diatur juga kapasitas udara yang keluar ya, untuk mengencangkan ataupun meringankan ya. Kemudian kita mempunyai tungku pembakaran. Ini saya buat bersama ayah saya, berbahan dari semen ya, semen campur pasir dan beberapa batu bata. Dan di sini ada beberapa lubang agar angin yang dikeluarkan bisa lebih maksimal. Ini juga ada lubangnya ini mengarah sampai ke situ, kemudian di pucuknya ini saya tutup agar angin bisa keluar ke atas. Lubangnya yang itu berfungsi untuk memasukkan moncong blower ke dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Angin masuk, kemudian angin keluar di sini agar lebih cepat panasnya menyebar. Kemudian di sini kita mempunyai arang. Untuk arangnya sendiri biasa kita beli remuan, tapi ini saya belinya tidak remuan ya. Biasa saya beli remuan dengan harga kurang lebih 10.000, itu dapat sekitar 2 kilo kalau nggak salah. Mohon maaf, untuk arang jenis ini kualitasnya kurang bagus dikarenakan kayu produksinya itu atau kayu yang dibuat arang ini tidak keras ya. Bagus lagi jika kita menggunakan arang dari batok kelapa, itu sangat panas. Kalau ini dari kayu yang mungkin tidak keras, jadi kurang bagus ya. Terus di sini kita mempunyai beberapa peralatan pukul. Yang pertama ada pukul besi kecil. Ini biasa saya gunakan untuk sekedar memukul besi-besi yang tipis ya, untuk membentuk. Kemudian bisa saya gunakan moncongnya yang najib itu membentuk lengkungan. Kemudian di sini ada pukul besi ya, kita bisa dapatkan di toko besi terdekat ya. Ini yang kecil, saya belum sempat beli yang besar. Kemudian di sini kita mempunyai tongkat besi, berfungsi untuk itu mengatur arang agar sesuai dengan ukuran bilah besi ya, agar lebih cepat besinya matang, juga menghindari tangan kita bersentuhan langsung dari arang. Dan kita mempunyai tang penjepit, ini berfungsi untuk menjepit besi, kurang lebih seperti ini. Jika kita kurang lebih seperti itu. Untuk tang ini kurang dipanjangkan lagi gagangnya ya, seharusnya dipanjangkan lagi karena kemarin belum sempat, jadi seperti itu aja. Kemudian kita punya betel ini sendiri terbuat dari betel biasa, betel bangunan. Kemudian saya jepit dengan 2 empring, 2 bambu, saya ikat dengan tali pramuka, berfungsi untuk memotong ataupun membentuk bilah yang kita inginkan. Misalnya ini kita anggap sebagai bilah besi, kemudian kita taruh di atasnya, kemudian kita pukul menggunakan pukul besi, langsung kita potong atau kita bentuk sesuai keinginan kita. Untuk selanjutnya ini ada anvil atau paron. Seharusnya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, tapi karena berhubung harganya mahal, kita bisa akali hanya dengan menggunakan besi plat yang tebal. Ini saya dapatkan di rongsokan. Kalau kita beli di toko besi itu harganya bisa lebih mahal, dikarenakan kita dianggap baru. Kalau di rongsokan itu barang lama, jadi lebih murah. Sangat tebal. Untuk ukurannya sendiri itu untuk panjangnya 22 cm, kemudian tebalnya itu sekitar 5 cm, kemudian lebarnya itu sekitar 12 cm. Biasa saya gunakan ini untuk landasan alas saat kita ingin memukul besi yang panas. Harganya sendiri dihitung per kilo.
per kilo. Kemarin saya beli harganya sekitar 13.000, dan ini besi ini sekitar 9 kilo ya, jadi kalau di total tuh hampir 130.000. Kalau biasanya di pantai besi di daerah Nusantaran Anvil yang berbentuk tabung ataupun hanya plat lingkaran, tapi juga bisa menggunakan kotak, tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kalau saya sendiri lebih memilih berbentuk kotak karena untuk membentuk sudut itu lebih enak daripada yang berbentuk lingkaran ataupun tabung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.